Shalom, perkenalkan nama saya Angel dari kelas 12-2 absen 4. Di sini saya akan mengerjakan video uprak agama yang bertema berbahagia dalam memberi. Sebelum kita mendengarkan renungan, marilah kita menyanyikan satu lagu Ku Bersyukur Bapa. Sebelum kita mendengarkan renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas keberkahan yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat hidup sampai saat ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu, kiranya Kau yang memberkati hamba-Mu dalam dan firman ini. Kau berkati, Kau sertai juga di atasnya Tuhan segala dosa yang aku lakukan, dan sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih Bapak, terima kasih yang jadi dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu, Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang bertema berbahagia dalam memberi, yang diambil dari ayat Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang berbunyi, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kata berbahagia juga dapat berarti berkat. Semua orang di dalam dunia ini tentunya berharap untuk menerima banyak berkat. Mereka berpikir semakin banyak berkat yang diterimanya akan membuat hidupnya semakin berbahagia. Menurut konsep dunia, pasti lebih berbahagia menerima daripada memberi. Tetapi Alkitab berkata lain, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dengan kita banyak memberi justru akan membuat hidup kita berbahagia. Hal ini berlawanan dengan logika manusia. Dalam kitab Amsal dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tertulis dalam Amsal 11 ayat 24-25. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang suka memberi hidup dalam kekurangan. Siapa banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Walaupun demikian, jangan sampai motivasi kita dalam memberi adalah agar kita mendapatkan lebih banyak berkat jasmani.
Karena Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Tertulis dalam Matius 6 ayat 19-20. Jika kita menelusuri lebih dalam Mazmur 133 ayat 3, seperti gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Gunung Hermon mempunyai mata air di kaki gunung dan membentuk sungai-sungai. Aliran-aliran ini kemudian menyatu menjadi sungai Yordan, lalu diteruskan ke sungai-sungai lainnya yang akhirnya dapat dimanfaatkan oleh manusia menjadi habitat ikan dan yang lainnya. Akan tetapi aliran yang menuju Laut Mati akan berkumpul di situ saja dan tidak dialirkan ke sungai lain yang akhirnya Laut Mati tidak ada spesies yang hidup di dalamnya, juga karena adanya kadar garam yang sangat tinggi dan serta pesisir beberapa air-airnya juga berbau. Mengapa demikian? Karena sungai Yordan menerima air dan mengalirkannya airnya kemana-mana, sedangkan Laut Mati menerima air untuk disimpan. Jika kita hanya berpikir untuk mengumpulkan harta di dalam dunia ini saja, maka setelah kita meninggal, kita tidak akan membawa apapun dari dunia ini. Karena itu, kita mau mengumpulkan harta di surga, yaitu dengan banyak memberi. Maka setelah kita meninggal, setiap perbuatan baik dan semua pemberian kita akan diingat oleh Tuhan, yang dapat kita berikan baik untuk Tuhan maupun untuk sesama. Tidak melulu harus dalam bentuk uang, tetapi pemberian kita juga dapat berupa tenaga, waktu, kemampuan, dan lain sebagainya. Tuhan tidak menghendaki kita menggenggam semua berkat yang kita terima hanya untuk kita nikmati sendiri. Tuhan menghendaki agar kita lebih banyak memberi dan menjadi berkat bagi orang lain. Memberi juga dapat kita nyatakan dalam melakukan pelayanan di dalam gereja. Banyak pekerjaan kudus di dalam gereja yang memerlukan pengorbanan kita. Paulus telah memberikan teladan kepada kita dalam memberi dan berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan Paulus memberikan hidupnya untuk pelayanannya kepada Tuhan. Ketika kita mau memberi dan berkorban dalam pekerjaan Tuhan, maka Tuhan pun akan memberkati kita. Dan yang terutama, kita akan mendapatkan sukacita sejati yang dari Tuhan. Sekian renungan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Shalom. Setelah mendengarkan renungan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu yang begitu besar, Bapa, juga atas firman yang telah Mu sampaikan. Kiranya firman yang telah Mu sampaikan ini dapat berguna, dapat menjadi rema dalam kehidupan semua. Terima kasih Bapa, Engkau yang berkati dan sertai juga firman ini yang kami terima ini Bapa, dan biarkanlah kami menjadi berkat bagi sesama kami Bapa, yang ajarkan kami untuk selalu menerapkan segala perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Atas kita beri segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan hanya di dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali ke hadirat-Mu Bapa, hamba berdoa untuk negara Indonesia ini Bapa, Kau yang memberkati negara Indonesia ini Bapa dalam setiap persoalan Bapa, terutama dalam persoalan tingkat kemiskinan di Indonesia ini Bapa, Kau yang berkati agar orang-orang di Indonesia ini yang kurang mampu dapat memperbaiki tingkat ekonomi Bapak, Engkau yang memberkati tingkat kesehatan, tingkat pendidikan Bapak, agar menjadi orang sukses Bapak, Engkau yang berkati, Engkau yang sertai Bapak, agar tingkat kemiskinan di Indonesia ini menurun Bapak dan menjadi lebih baik Bapak, agar juga Engkau yang berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, agar dapat menjadi alat perantara untuk memuliakan nama-Mu. Engkau yang berkati Bapak, Engkau yang sertai, terima kasih. Jadi dalam tangan-Mu kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan untuk panjang renungan ini Bapa, Engkau yang telah memberkati setiap renungan dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya renungan ini juga bermanfaat bagi setiap orang yang mendengar renungan ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadi dalam tangan-Mu kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin.